Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat wajib kita syukuri karena setiap sikap syukur akan mendatangkan nikmat yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Berkatnya kita dapat berdiri pada kesempatan sore hari ini. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut data BPS, Provinsi Papua adalah provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Hal ini menjadikan PR besar yang harus diselesaikan oleh semua belah pihak, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum muslimin, yakni dengan melakukan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dalam Islam, banyak sekali ayat dan hadis yang menyebutkan tentang tolong-menolong sesama manusia agar terjadi pemerataan dan tidak terjadi kesenjangan yang semakin luas antara yang kaya dan yang miskin, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin jatuh terperosok tak berdaya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتقوا الله
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, dan orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antaramu. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa Dia kehendaki. Allah Maha Luas. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat dan wakaf apabila dikelola secara produktif dan amanah, pasti akan sangat berguna bagi kaum duafa. Hal ini dapat dilalui oleh program-program zakat dan wakaf produktif. Dalam hal zakat, masih banyak sekali potensi-potensi yang belum tergali. Hal ini karena banyak sekali kaum muslimin yang hanya memahami zakat hanya sekedar zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadan saja. Padahal selain zakat fitrah, ada juga zakat mal atau zakat harta, di mana jenis harta yang harus dikeluarkan bila sudah mencukupi ketentuan yang ada. Kita bisa bayangkan zakat perak, emas, perdagangan, pertanian, bahkan fikih kontemporer menyebutkan adanya zakat profesi, penghasilan, barang berharga, dan masih banyak lagi. Sudah sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan tujuan pengelolaan zakat nasional adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari amanah undang-undang tersebut, maka ketika zakat disalurkan kepada orang yang berhak, haruslah dipastikan terdapat program-program zakat yang bersifat amanah dan profesional. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain, wakaf yang memiliki pengertian umum mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan dan membiarkan pokok harta untuk kebutuhan umat akan sangat berguna bagi masyarakat jika dikelola secara amanah dan profesional. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dua potensi besar yaitu zakat dan wakaf khususnya di Papua dikelola secara amanah dan profesional, pasti akan sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Hal ini karena menurut sumber penelitian, potensi zakat nasional tahun 2022 sebesar 257 triliun dan di Papua saja mencapai 369 miliar. Kita bisa bayangkan jika ada sekolah mustahid yang dikelola oleh zakat dan wakaf, di mana tanahnya tanah wakaf dan pengelolaannya menggunakan dana zakat, sudah dipastikan bahwa tidak ada lagi anak usia sekolah yang putus sekolah karena kekurangan biaya. Demikian juga fasilitas kesehatan, ekonomi, dan pendayagunaan lainnya. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan di rumah yang lainnya yang harus diselesaikan adalah mensosialisasikan betapa wajibnya berzakat dan pentingnya berwakaf. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi para agniya dan para pembayar zakat. Allah melipat gandakan pahala orang tersebut sebagaimana dalam janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman,
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العظيم. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mari kita sadarkan kaum muslimin untuk taat membayar zakat dan pentingnya berwakaf. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi para orang yang membayar zakat dan menguntungkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan yang ada khususnya di Papua. Demikian cara ini kami sampaikan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kesempurnaan di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Kalau Allah ada sumur di ladang, Bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan yang panjang, insya Allah